Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali yaitu kajian kita Kitab Naswaiful Izzat, di mana kita pada pagi hari ini akan membahas tentang beberapa cara-cara Allah untuk membuat orang atau hambanya itu menjadi baik. Baik, langsung saja kita buka pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah dengan harapan agar apa yang kita lakukan senantiasa oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. La diniyah wa la kullinatin sholihah li qalli wajadina min hawaijidina al-akhirah sallallahu maqasidana yassarallahu umurana muradina wal-akhirah. Ala khususan liman hadzal kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tawidawu al-hadiyatu kang kaping 1 wal arba'una lan 40 iku kila dan kendekake apa idza aradallahu bi 'abdin khairan. Kawu idza aradallahu bi 'abdin khairan. Idza arada yang dalam akare kalane ngersakake sinten Allah bi 'abdin kelawan siji kawula ngersakake mau khairan ing kebagusan kamilan kang sempurna faqahahu moko mahamake sinten Allah ing man fiddini ing dalam urusan agama ai fi usulihi tetep tegese ing dalam urusan pokok-pokok agama wa furu'ihi utawa hukum-hukum cawangane din utawa furu'ihi lan cawangane din. Wazahadahu yang kedua adalah wazahadahu lan nyuhudake utawa zuhudake sinten Allah ing man fid dunya ing dalam perkara-perkara dunya man utawa abad. Ai ja'ala daktiake sinten Allah qalbahu ing atine man utawa abad khalian ingkang sepi, khalian hale sepi utawa ingkang sepi mau mimma saking barang khalat kang sepi minhu saking ma apa yaduhu astone abad utawa astone man. Yang terakhir adalah wabassarahu lan ningalno utawa madangno sinten Allah ningalno sinten Allah ing abad ningalno mau bi nafsi kelawan keoloane awak dhewe abad. Baik, inilah tadi beberapa cara yang telah dijelaskan di dalam makalah ke-41. Cara-cara Allah untuk menjadikan hambanya itu menjadi seorang yang baik. Itu jadi ada tiga salah satu di antara 3 langkah. Jadi ada 3 cara dari beberapa cara Allah untuk memperbaiki seorang hambanya menjadi lebih baik. Yang pertama itu adalah khairan faqahullahu fiddin. Artinya adalah barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik, maka cara Allah yang pertama, salah satunya yang pertama adalah membuat dia lebih mudah untuk memahami ilmu agama, baik dasar-dasar agama atau hukum terapan dari dasar-dasar pokok yang ada di dalam agama itu sendiri. Sebagian hadis mengatakan idza aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi ketika Allah menghendaki seorang hamba yang itu menjadi baik, maka dia akan lebih diberi kemudahan untuk bisa memahami pokok-pokok agama.
atau paling tidak dia diberi kemudahan untuk mau belajar. Jadi mungkin dia tidak akan diberi pemahaman yang bagus, yang enggak, mungkin bukan itu, tapi dia lebih mudah, lebih memiliki keinginan kuat untuk senantiasa mau memperdalam agama. Itu salah satunya. Jadi banyak cerita. Kadang dia memang bukan dari kalangan orang yang berpendidikan, tapi dia hidup di lingkungan yang lebih tidak berpendidikan, atau dia mungkin mondoknya tidak selesai, artinya waktu mondok dia belum lulus karena tuntutan ekonomi atau apa, akhirnya dia tidak melanjutkan pondok. Cuman kadang ketika dia pulang, oleh Allah ternyata ditempatkan ketika masa mudanya, ternyata ditempatkan di tempat yang memang di sana tidak ada orang yang sama sekali mengetahui ilmu agama dengan baik, kecuali dirinya, artinya dia berada di tempat ya yang seperti itulah. Nah, dari sana akhirnya orang itu percaya kepada dia, menganggap dia karena dia pernah nyantri, padahal waktu nyantri dia tidak lulus. Akhirnya dia dipasrai untuk menjadi imam kek. Nah, dari sana ada tuntutan dia untuk mau belajar. Nah, itu adalah salah satu cara Allah untuk membuat hambanya itu menjadi lebih baik. Jadi jangan ditolak, tapi terima itu seiring mengakui dengan setiap kekurangan, dan tapi kita terus siap untuk belajar. Jadi cara Allah pertama untuk menjadikan hambanya yang dicintai menjadi lebih baik, itu dia akan dipermudah oleh Allah untuk bisa memahami ilmu agama, baik dasar-dasar agama atau hukum-hukum terapan atau hukum-hukum furuk daripada agama itu sendiri. Kalau dia tidak diberikan kemudahan untuk memahami, paling tidak Allah akan mengarahkan dia untuk punya semangat untuk terus belajar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jadi ada 3 di sini. Lalu yang kedua, wazahadahu fid dunya. Dan orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik, dia akan diberi oleh Allah hati yang zuhud. Bagaimana hati yang zuhud? Dia hatinya itu senantiasa menerima dengan sesuatu yang ada di dalam dirinya, dengan segala sesuatu yang dia miliki, dan dia tidak pernah tergeming dengan sesuatu yang tidak ada di depannya, dengan sesuatu yang tidak ia miliki. Jadi dipermudah untuk menerima kondisi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaranya, tetangganya, temannya semua punya mobil, punya, ya dia pengen gitu loh. Dia pengen. Mungkin dia kira-kira ketika dia berguru, dia mungkin tidak pengen gitu loh. Tidak diberikan keinginan untuk sama seperti mereka, karena dia sudah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya pada saat itu. Itu adalah cara kedua Allah untuk menjadikan hamba atau kekasihnya yang dicintai itu memiliki kehidupan yang lebih baik. Mungkin tidak lebih baik secara materi, mungkin tidak lebih baik secara keuangan ataupun finansial, tapi dia akan diperbaiki secara penataan hati. Salah satunya adalah dengan membuat dirinya zuhud dalam urusan dunia. Zuhud itu seperti tadi. Jadi dia senantiasa menerima apa yang dimiliki, dan dia tidak mudah bergeming dengan sesuatu yang tidak ia miliki. Kemudian cara yang terakhir dari sekian banyak cara yang dijelaskan di sini, itu adalah wabassarahu bi'uyubi nafsihi. Allah senantiasa menunjukkan setiap kelemahan dirinya, sehingga dia tidak sanggup atau dia tidak memiliki kesempatan untuk menilai kejelekan orang lain, sehingga dalam proses kehidupan sehari-harinya dia senantiasa melihat kekurangan dirinya, dia terus berupaya untuk terus memperbaiki. Jadi hari demi hari tidak lain dia gunakan untuk senantiasa memperbaiki diri, introspeksi atas setiap kekurangan yang dia miliki, sehingga tidak mudah dia memiliki kesempatan untuk menilai orang lain. Karena kesempatan untuk menilai orang lain itu bisa menjadi awal munculnya sifat kesombongan yang ada di dalam diri. Jadi
kalau kita memang tidak, jadi dari sini bisa kita ketahui bahwasanya kalau kita tidak bisa berkontribusi baik kepada sebuah kegiatan yang sifatnya baik, paling tidak kita tidak mengganggunya. Itu juga merupakan sebuah kebaikan. Jadi tidak mengganggu orang yang sedang melakukan kebaikan, itu juga merupakan bagian dari kebaikan itu sendiri. Nah, itulah bagian dari cara-cara Allah untuk menjadikan hambanya itu lebih baik. Pertama, dia akan dipermudah oleh Allah untuk memahami urusan agama. Yang kedua, hatinya diberikan kezuhudan dalam urusan dunia, artinya dia diberikan kelapangan hati untuk menerima apa adanya. Dan yang ketiga adalah Allah senantiasa menampakkan setiap kekurangan yang ada di dalam dirinya agar dia terus memperbaiki kehidupannya, memperbaiki mentalnya, dan memperbaiki sosialnya. Itu saja yang saya bisa sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah menjadikan kita, dan insya Allah Allah senantiasa akan menjadikan hambanya itu menjadi hamba-hamba yang senantiasa terus berbuat baik dan membangun kebaikan dirinya. Karena sesungguhnya Allah senantiasa seperti itu. Kalau kita melihat orang yang tidak baik, itu tidak lain adalah karena dia tidak memiliki, artinya dia zalim kepada dirinya sendiri. Akhiran, kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Alladzina wa la kulli niyatin shalihah khususan pada kitab. Wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid din adna al-akhirah wa darajatina min ajidina lana sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umur ad-dunya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu farduthu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.